Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya guys, Riro, pelaut tobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Seperti biasa pada kesempatan hari ini saya akan share bagaimana cara membuat daftar deviasi atau salah pedoman kapal. Materi ini terdapat pada pelajaran kompas magnet dan kompas gasing. Oke guys, sebelumnya seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share. Tambah lagi dengan komen untuk perbaikan video ini. Kita mulai guys. Yang pertama, cara membuat daftar deviasi di kapal atau yang sering kita sebut dengan salah pedoman kapal secara umum dapat dilakukan dengan 3 cara guys. Yang pertama, dengan melakukan baringan 2 benda di darat yang berhimpit. Kemudian Anda juga bisa melakukan dengan baringan 1 benda secara timbal balik. Kemudian cara lain, Anda juga bisa melakukan baringan dengan benda-benda astronomi. Kebetulan pada kesempatan hari ini, diskusi kita hanya menentukan daftar deviasi dengan 2 cara. Ya, dengan baringan 2 benda darat yang berhimpit atau yang lurus. Yang satunya lagi dengan baringan 1 benda secara timbal balik. Adapun untuk menentukan deviasi dengan menggunakan benda astronomi akan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke guys, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara menentukan deviasi dengan cara pertama, yaitu melakukan baringan 2 benda secara berhimpit. Cara-caranya guys, yang pertama kita tentukan dulu 2 benda darat yang akan kita baring, di mana persyaratannya benda itu harus tertera di peta laut. Kalau tidak tertera, buat apa kita pakai? Kan begitu. Kemudian setelah menentukan 2 benda itu, maka selanjutnya menentukan haluan kapalnya, ya, yang akan digunakan untuk membaring kedua benda. Karena bagaimanapun deviasi dipengaruhi oleh haluan kapal guys. Jadi haluan kapal 0 derajat mungkin saja deviasinya tidak sama dengan haluan kapal 45 derajat, mungkin saja, mungkin. Oleh karena itu, Anda harus buat beberapa haluan yang akan digunakan untuk membaring benda itu. Secara umum biasanya menggunakan surat induk dan surat induk antara. Jadi 0 derajat, ya. Kemudian habis 0,45, kemudian habis 45 90, ya, dan seterusnya guys. Jadi ada 8 haluan kapal yang akan dilakukan. Lebih boleh dengan menggunakan surat antara, lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Ya, oke. Sekarang yang ke-1 sudah, yang kedua sudah, yang ketiga guys. Setelah kita menentukan haluan kapalnya, maka yang ketiga mulai secara bertahap, ya, dari haluan pertama, karena mulainya dari 0 misalkan, maka baringlah kedua benda tersebut secara berhimpit, sampai berhimpit. Kedua bendanya itu sampai berhimpit, ya. Jadi kalau benda 1 dan benda 2 ini dibaringnya sampai berhimpit, sampai nempel, ya, sampai menjadi satu garis lurus. Nah, kemudian setelah garis lurus, maka diperoleh baringan pedoman atau BP. Ya, setelah benda itu dibaring,
sehingga menjadi garis lurus, maka diperoleh baringan pedoman. Kemudian tahap selanjutnya juga haluan yang berikutnya. Misalkan tadi setelah 0,45, nah kapal berlayar lagi dengan haluan 45. Kemudian lakukan baringan yang sama terhadap benda tadi, sama dengan tahap pertama tadi. Kemudian catat lagi BP-nya, baringan pedomannya. Ya, begitu seterusnya. Ya, hingga selesai semua haluan kapal yang direncanakan. Anda mau merencanakannya berapa? 8 haluan? Ya boleh, berarti sampai 88-nya. Ya, perlakuannya seperti itu. Oke guys. Ya, kemudian setelah itu tahap berikutnya kembali ke peta laut. Cari dua benda tadi, tariklah garis. Ya, sampai menjadi garis lurus. Nah, setelah itu digaris, kemudian garisnya digeserkan ke mawar pedoman. Nanti akan diperoleh baringan sejati. Kenapa sejati? Karena garis itu tertera di peta, sehingga garis itu tidak bisa dipengaruhi oleh magnet bumi dan magnet besi-besi di kapal. Makanya namanya baringan sejati. Geserkan ke mawar pedoman, ya guys, Anda sudah bisa, maka diperoleh BS. Ya, jadi BP-nya tadi sudah, baringan pedomannya dari baringan kepada bendanya. Sekarang BS-nya diperoleh juga. Dari mana? Dari peta laut. BS sudah ketemu, BP sudah ketemu, maka yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah hitunglah baringan magnetis dengan menggunakan rumus BM sama dengan BS dikurangi variasi. Ketemulah baringan magnetis. Ya, kenapa kita nyari baringan magnetis? Karena rumus deviasi adalah baringan magnetis dikurangi baringan pedoman. Baringan pedomannya kan sudah tadi. Ya, dapat baring terhadap kedua benda tadi darat. Baringan magnetisnya dari tadi oleh baringan sejati dirubah ke magnetis. Sehingga Anda akan memperoleh deviasi atau salah pedoman kapal. Kira-kira begitu guys tahap-tahapnya melakukan baringan dua benda secara berhimpit untuk mendapatkan nilai deviasi. Nah, secara prakteknya seperti apa? Kita lihat. Misalkan di peta laut guys, ada dua benda. Yang pertama benda R, ya. Yang kedua benda Z. Kedua benda ini akan digunakan untuk menentukan deviasi dengan cara membaring kedua benda ini secara berhimpit. Ya guys, ya kita mulai. Berarti digaris dulu secara lurus kedua benda tersebut di peta. Nah, diperoleh seperti itu. Dari kapal, ya, dibuat garis. Ya. Kedua titik itu sudah menjadi berhimpit, ya. Kalau diukur dari kapal, ya, guys, kapalnya di sini, ya kan. Maka, nah, kedua benda itu benda R dan Z berhimpit. Oke, setelah dibaring, geserkan ke mawar pedoman sesuai dengan tadi tahapannya, diperoleh misalkan ketemunya 40 derajat guys. Ya, ini namanya BS nih, anggap aja ini 40 derajat, ya, ketemunya 40 derajat. Berarti haluan yang kita buat 0, ya, 45, 90, 135, 180. Ini berarti surat induk dan surat induk antara. Ada 8 guys. BS-nya ketemunya 40, tadi sudah dibaring di peta kan. Nah, variasi petanya misalkan 1 derajat west, ya. Variasi petanya nih. Berarti Anda kan tinggal mencari BM, baringan magnetis. Baringan magnetis tadi caranya bagaimana? Rumusnya, ya, baringan sejati dikurangi variasi.
Karena baringan sejatinya 40, variasinya min 1, Wes kan berarti negatif. Berarti 40 dikurangi min 1, menjadi 40 ditambah 1, jadi 41 guys. Jadi baringan magnetisnya 41 derajat gitu. Tinggal mencari baringan pedoman sekarang. Ya, kita coba mencari baringan pedoman untuk haluan 0. Haluan 0 itu yang mana? Coba kita mulai guys. Kapal haluannya ke 0 derajat atau ke utara atau ke atas. Nah, ini kapal haluan ke utara 0 derajat. Pada saat kapalnya haluannya ke atas, maka langsung lakukan baringan terhadap kedua benda tadi. Ya, misalkan baringannya seperti itu pada saat baring dari kapal menuju benda tadi, ya guys, yang warnanya biru. Nah, ternyata pas dibaring diperoleh 39 derajat, misalkan tulis 39 seperti itu. Beres, kemudian kapal yang haluannya 45, sekarang yang ini. Nah, kapal yang haluannya 45 yang ini. Berarti sama seperti tadi. Pada saat membaring dua benda itu yang lurus, maka langsung dibaring dengan baringan pedoman ya, pada saat garisnya lurus. Ternyata misalkan diperoleh 42 derajat guys, misalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya kapal yang ke timur ke 90 derajat. Kita coba kapal yang ke timur yang ke 90 derajat. Ya. Berarti kapal yang ini ya guys. Ini kapal yang ini nih. Kita praktekkan kapal yang haluannya ke 90 derajat. Nanti pada saat membaring dua benda itu diperoleh PP-nya berapa. Nah, seperti itu. Baring lagi. Nah, tembak set. Ya, kira-kira seperti itu. Misalkan ketemunya 41 pas dibaring. Untuk haluan 90 derajat. Selanjutnya haluan 135 derajat. Berarti kapalnya yang ini guys. Ya. Kita coba berangkat. Baring set. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan setelah dibaring kedua benda tersebut diperoleh 38 derajat misalkan. Ya, kita ambil contoh 4 saja guys. Yang ininya nanti Anda bisa coba di rumah. Nah, pada 0 derajat PP-nya 39. Maka DPS-nya berapa? DPS-nya caranya apa? BM baringan magnetis dikurangi BP baringan pedoman. 41 dikurangi 39. Ya, berarti ketemunya 2 derajat timur ya, east. Ini harusnya east, 2 derajat timur atau positif ya. Maksud saya itu. Kemudian yang keduanya pada haluan 45 derajat ternyata kapalnya BP-nya 42. Berarti PM kurangi PP 41 dikurangi 42 sama dengan min 1. Min 1 itu harusnya 1 derajat barat ya. Ini west. Gitu. Kemudian yang haluan 90 PM-nya 41, ternyata BP-nya juga dapatnya 41, tinggal 41 dikurangi 41, 0. Ya, dan seterusnya guys. Berarti nilai deviasi inilah yang nanti kita sajikan menjadi daftar. Ya, pada haluan 0 diperoleh 2 derajat east, pada haluan 45 diperoleh 1 derajat west, dan seterusnya. Ya, berarti untuk haluan-haluan selanjutnya guys,
tinggal dilanjut saja seperti itu. Kapal ke selatan nanti diperoleh berapa BP, ya. Kapal ke barat laut, barat daya diperoleh berapa, kapal ke barat diperoleh berapa BP-nya, kapal ke barat laut diperoleh berapa, 315. Ya seperti itu guys, cara yang pertama, sehingga diperoleh daftar deviasi. Kalau udah ketemu deviasinya, Anda ini tinggal membuat daftarnya saja. Oke guys, cara yang kedua. Cara yang kedua dengan melakukan baringan timbal balik. Bagaimana tahapannya? Tentukan benda darat yang akan dibaring dan tetap tertera di peta, harus tertera. Yang berikutnya, siapkan personil yang ditempatkan di benda darat yang akan dibaring. Jadi nanti dari kapal membaring benda yang di darat juga akan membaring bolak-balik guys ke kapal itu. Jadi timbal balik, judulnya juga timbal balik. Ya, jadi kapal membaring benda itu yang ada orangnya, yang udah disimpan orang. Kemudian yang dari benda itu yang ada orangnya membaring juga kapalnya, sama saja dengan waktu yang bersamaan. Gitu guys. Pada tahap yang ketiga, pada saat yang bersamaan, orang yang di darat membaring kapal dan orang yang di kapal membaring benda baringnya. Seperti itu guys. Kemudian hasil baring dari kapal ke benda, itu dapatnya baringan pedoman. Kenapa kok baringan pedoman? Karena baringan itu masih dipengaruhi oleh magnet bumi dan magnet besi di kapal. Sedangkan baring dari benda darat ke kapal diperoleh baringan magnetis. Karena nggak ada kapalnya, nggak ada besi-besinya. Jadi baringan itu hanya dipengaruhi oleh magnet bumi saja. Awas guys, dari kapal ke darat diperoleh BP, baringan pedoman. Dari darat ke kapal diperoleh BM atau baringan magnetis. Yang berikutnya, tentukan haluan kapal yang akan digunakan untuk membaring kedua benda. Sama kayak tadi, 0 derajat, 45, 90, 135, dan seterusnya guys. Ya. Kemudian tahap berikutnya, pada haluan pertama masing-masing melakukan baringan secara timbal balik. Pada saat haluan 0 derajat, ya, dari kapal membaring benda, yang dari benda juga membaring kapal, sehingga diperoleh BM dan BP pada haluan 0 derajat misalkan, kan gitu. Pada haluan yang berikutnya seperti itu, lakukan dengan sama terus menerus ya hingga selesai semua haluan kapal yang direncanakan. Oke guys. Kemudian yang berikutnya, tambahkan nilai BM tadi. Berarti nilai BM itu nilai baringan yang diperoleh dari darat ke kapal. Dengan berapa? Dengan 180. Kenapa kok ditambah 180? Karena berlawanan. Kalau berlawanan kan berarti hampir setengah lingkaran guys. Satu lingkaran 360, setengah lingkarannya 180. Makanya tambahkan dengan 180 baringan magnetisnya. Setelah ditambahkan dengan 180, langsung dikurangi guys dengan hasil BP-nya. BP itu berarti dari kapal ke benda tadi, ke darat. Ketemu deh deviasi. Itu dengan cara timbal balik. Kita lihat guys. Nah, misalkan akan melakukan baringan timbal balik terhadap benda R, ya guys. Nih, benda R-nya satu benda. Nah, di sini sudah dia siapkan orangnya di sini, ya. Yang akan membaring ke kapal juga. Sama, udah dia siapkan orang. Kemudian seperti biasa, ya nanti dari benda ini akan membaring ke arah kapal. Seperti itu nanti. Ya, gayanya seperti itu. Ya, misalkan pada saat kapal 0 derajat haluannya, ya, kapal 0 derajat, maka yang di kapal juga melakukan baringan, yang di darat juga melakukan baringan juga sama. Ya, berarti yang warna biru itu yang baringan dari kapal. Yang warna merah yang dari darat, baringan dari darat menuju kapal, baringan magnetis yang biru. Misalkan pada 0 derajat diperoleh
yang magnetisnya 222 derajat ya, dari darat ke kapal. Kalau yang dari kapal ke daratnya dapatnya 40. Begitu guys. Lanjut yang haluan 45 misalkan. Nah, baring ke benda air. Dari benda air juga membaring juga dengan waktu yang bersamaan. Diperoleh ternyata yang dari kapal 220. Dari darat 220. Yang dari kapal 43. Oh, beda-beda ya, kan haluannya nggak sama guys. Ya. Kemudian yang 90. Ya, sama, dari kapal membaring warna biru, kemudian dari darat juga membaring yang warna merah. Dan seterusnya guys. Nah, setelah ini yang Tenggara 135 juga sama. Ya. Ya, ini juga sama membaringnya seperti itu. Ini yang ke barat daya 225. Ini yang ke barat ke 270 derajat. Dan ini yang ke barat laut atau 315. Misalkan tabelnya sudah ada isi semua, misalkan dengan cara begitu tadi, maka tinggal BM ditambah 180. BM-nya 220 ditambah 180, 402. 400 dia dikurangi BP. Wah, gede banget. Karena ini lebih dari 360, maka 402-nya dikurangi 360, guys. Jadi berapa? Sama saja dengan 42. 42 dikurangi BP, 40 tinggal 2. Ya, 2 plus. Maka kalau plus adalah timur. 2 derajat timur. 220 guys, ditambah 180, 400. 400 dikurangi 360, 40. 40 kurangi 43, min kan? Min 3. Min 3 itu sama aja dengan west, berarti 3 derajat west. Begitu guys. 221 BM-nya pada haluan 90. BP-nya 41. 221 tambah 180, 401. 401 kurangi 360. 41 derajat. BM dikurangi 41 juga di BP berarti 0. Oh, DPS-nya 0. Yang keempat, haluan 135 derajat. Ini ke Tenggara. Ternyata diperoleh 223. Ditambah 400, ditambah 180, 403. 403 dikurangi 360 tinggal 43. Kurangi 39 plus 4. 4S. Semua nanti sampai ke haluan 315 guys. Ya, caranya seperti itu. Setelah ketemu deviasi ini, maka Anda tinggal menyajikan dalam bentuk daftar. Hanya 2 cara saja guys pada pertemuan hari ini, diskusi hari ini. Kemudian bagaimana contohnya? Kira-kira seperti ini guys contohnya. Nah, ini namanya daftar deviasi, sekedar contoh saja. Mau dibuat seperti apa, yang penting bisa dibaca oleh perwira di kapal, oleh siapapun di kapal. Misalkan haluan 0 guys, ya DBS-nya 3 timur karena plus. Ini kan main ke bawah nih ya, ini ke atas timur, ke bawah west. Ini 3 nih, 3 haluannya not gitu, ya kan. 225 1 east. 225 berarti southwest. Southwest ini barat daya. Ternyata deviasinya 1 timur. Kalau dilurusin gitu ke sana guys, 1 kan. Nah, seperti itu. Teknis saja ini membuat ini mah. Anda nanti membuat seperti apa boleh, yang penting bisa dibaca. Nah, ada sekedar contoh. Ini daftar deviasi ya dari Dinas Hidrosonografi ya. Utara guys, plus 1 itu berarti 1 derajat east. Ada di sini garisnya di 1 tuh ya kan. Ini plus timur, ini west gitu kan, barat. Anda mau buat begini boleh, mau buat seperti kayak tadi boleh. Utara timur laut
plus 1, ini plus 1. Yang penting angka sama gambarnya sama. Ya. Ini 0, ada di 0, guys, ya kan? Ini min 1. Ini ke timur, kapal ke timur, DP-nya min 1. Bener, min 1 nih, ya kan? Ini kan lurusnya min 1 nih, guys. Ya kan, ke atas. Dan seterusnya. Ini salah satu contoh daftar DPAC yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrosonografi TNI Angkatan Laut. Kira-kira seperti ini, guys. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Kita diskusi ini bagaimana cara menentukan deviasi dengan 2 cara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.